Ilahi ya Ilahi ya Ilahi Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini tentu kita mendambakan keselamatan dan kebahagiaan, serta kita mendambakan kenikmatan dan kebahagiaan di alam surga setelah kita tinggalkan dunia ini. Nah, tentu kita memahami bahwa setiap amal yang kita lakukan semua akan terputus bila datang yang namanya kematian. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan, idza mata banu adama inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, seluruh amal-amalnya terputus. Dulu rajin salat, mati tidak salat lagi. Dulu rajin puasa, mati tidak puasa lagi. Dia selalu pergi umrah, mati tidak pergi umrah lagi. Kenapa? Nabi katakan, idza mata banu adama inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya terputus. Illa min salasin, kecuali ada 3 perkara kata Nabi yang tidak terputus. Yang pertama, sadaqatun jariyah, amal jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah, hadirin? Ketika kita membangun masjid atau ada masjid yang sementara dibangun, kita sumbang tuh masjid. Masjid itu dibangun dan ditempati orang beribadah. Walaupun kita telah meninggal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, selama masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka amal-amal kita terus berjalan walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Orang bangun sekolah agama kita bantu, kemudian sekolah agama itu ditempati untuk menuntut ilmu, maka kita akan terus menuai pahala walaupun kita sudah meninggal dunia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pahala terus mengalir untuk kita disebabkan adanya sedekatun jariyah, amal-amal jariyah yang pernah kita lakukan. Ini yang pertama, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, amal yang tidak terputus kata Nabi, ilmu yuntafa'u alaih, memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menghantarkan kita pula untuk tidak terputus amal-amal setelah kita meninggalkan dunia ini. Rajin kita sholat, mati tidak sholat. Rajin puasa, mati tidak puasa. Tapi ketika kita memiliki ilmu yang pernah kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, yang pernah kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang pernah kita ajarkan kepada murid-murid kita, dengan ilmu itu selama diamalkan oleh orang yang pernah kita ajar, maka selama itu pula pahala akan terus mengalir untuk kita. Dalam tanda kutip, ilmu yang kita ajarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u alaih. Al-ulama menafsirkan bahwa ilmu yang bermanfaat bermakna ilmu agama yang bisa membuat ia taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amal yang tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun setelah kita tinggalkan dunia ini, kata Nabi, salah satu amal yang tidak terputus yaitu waladun salih yud'u lahu, memiliki anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi tinggalkan anak-anak yang saleh, lahirkan anak-anak yang saleh. Jangan sampai
anak-anak yang kita lahirkan menjadi malapetaka dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Anak-anak diajarkan ilmu agama, karena salah satu kewajiban orang tua bagaimana anak-anak kita fayata'allamul Quran, diajarkan agama, diajarkan Al-Quran. Tujuannya apa? Coba kita lihat sekarang hadirin. Banyak anak lahir pandai ilmu matematika karena tidak ada agama sehingga orang tuanya dikali-kali. Banyak orang melahirkan anak pandai bahasa Inggris tapi tidak ada agama, akhirnya orang tuanya di bahasa Inggris telepon. Halo Pak, kirim uang. Buat apa uang? Saya sudah bayar semua sekolahmu. Tidak, tolong dikirim. Ini ada lagi mau dibayar. Apa itu? Namanya smoking. Apa itu smoking? Smoking itu bahasa Inggris, Pak. Ternyata smoking itu artinya rokok. Tole dalam bahasa daerah saya. Makanya orang tuanya di bahasa Inggris disebabkan lemahnya agama. Sehingga Al-Quran menuntut kita bagaimana anak-anak yang kita lahirkan tolong diajarkan agama, sehingga Nabi katakan salah satu kewajiban orang tua fayata'allamul Quran, ajarkan dia Al-Quran, ajarkan dia ilmu agama ketika otaknya sudah mulai berfungsi memahami sesuatu. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terpenting miliki anak yang soleh. Hari ini banyak anak orang tuanya meninggal dunia, bukan ambil Al-Quran untuk mengajikan orang tuanya atau kirimkan bacaan-bacaan Al-Fatihah kepada orang tuanya, akan tetapi langsung dia ambil HP-nya, langsung foto orang tuanya, kemudian diupload. Akhirnya mama saya, nenek saya, bapak saya meninggal dunia. Nah, inilah anak kita sekarang, Pak. Upload status setiap hari. Kalau perlu orang tuanya dipoto, diupload orang tua saya telah meninggal dunia. Seharusnya orang tua meninggal, ambil Quran, bacakan, kirikan doa. Kenapa orang tua menunggu itu? Bukan menunggu postingan HP kita. Maka dari itu, lahirkan anak yang soleh. Allah akan memberi pahala kepada kita yang berlipat ganda. Walaupun kita meninggal, dia terus berjalan amalnya. Sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan radiyatan mardiyah di alam kubur. Ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.